Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nabila Aprilia Jamil dengan NIM 24601004 dari kelas manajemen A. Saat kita bangun di pagi hari dan kita mengecek berita, mungkin kita melihat tajuk utama yang sama, ketegangan geopolitik yang memanas di awal tahun 2026. Ini kita bisa melihat bagaimana konflik di Timur Tengah dan sisa-sisa perang di Eropa Timur belum juga mereda. Tapi tahukah kalian, perang hari ini tidak hanya terjadi di medan tempur dengan tank dan rudal. Saat ini kita semua sedang berada di tengah-tengah perang ekonomi global. Ketika sebuah kilang minyak di seberang samudera sana meledak atau jalur kapal di Laut Merah terhambat, dampaknya tidak berhenti di sana. Efeknya sampai ke harga bensin di kendaraan kita, harga pupuk petani kita, hingga harga mie instan di meja makan kita. Hari ini kita akan membeda bagaimana konflik senjata di belahan dunia lain bisa menembak dompet kita semua. Mari kita bahas dampak perang terhadap perekonomian global. Dampak perang terhadap perekonomian global bukan hanya soal konflik bersenjata di medan tempur, tapi juga perang ekonomi yang dampaknya bisa dirasakan hingga di dapur rumah kita di era globalisasi saat ini. Antar negara saling terhubung jika ada satu wilayah yang bergejolak, misalnya konflik di Rusia, Ukraina, atau di Timur Tengah, efeknya akan merambat ke seluruh dunia melalui jalur perdagangan, energi, dan keuangan. Perang seringkali memutus jalur distribusi barang internasional. Bayangkan jika sebuah negara yang sedang berperang adalah produsen utama gandum atau komponen teknologi. Ketika pelabuhan mereka ditutup atau pabrik mereka hancur, pasokan barang ke negara lain kita akan terhenti. Hal ini menyebabkan kelangkaan barang di pasar dunia. Sesuai hukum ekonomi, ketika barang langka tapi permintaan tetap tinggi, maka harga akan melonjak drastis. Inilah alasan mengapa perang di satu negara bisa membuat harga roti atau barang elektronik di negara lain naik. Dan dampak yang paling instan adalah pada sektor energi. Perang di wilayah penghasil minyak atau gas bumi selalu memicu lonjakan harga energi global. Mengapa? Karena pasar merasa khawatir akan terjadi penghentian pasokan. Harga minyak mentah di dunia dihitung dalam dolar, dan ketika harganya naik, seluruh negara di dunia termasuk Indonesia harus membayar lebih mahal untuk bahan bakar. Kenaikan harga minyak ini adalah mesin utama penggerak inflasi global karena hampir semua kegiatan ekonomi membutuhkan energi dan transportasi. Banyak wilayah konflik adalah keranjang roti dunia, yaitu daerah penghasil gandum, jagung, dan pupuk terbesar. Perang membuat petani tidak bisa menanam dan pelabuhan tidak bisa mengirim hasil tani. Contoh nyata yang kita rasakan baru-baru ini adalah kenaikan harga tepung terigu dan mie instan karena pasokan gandum terhambat oleh perang. Bagi negara-negara berkembang, kenaikan harga pangan akibat perang ini sangat berbahaya karena bisa memicu kelaparan dan ketidakstabilan sosial. Inflasi global yang tak terkendali, gabungan dari mahalnya energi dan langkanya pangan memicu inflasi tinggi di tingkat global. Inflasi berarti daya beli uang kita menurun. Uang yang biasanya cukup untuk kita belanja seminggu, sekarang hanya cukup untuk 3 hari. Pemerintah di seluruh dunia terpaksa bekerja keras meredam inflasi ini. Jika perang berlangsung lama, inflasi ini akan menjadi kronis dan membuat pertumbuhan ekonomi dunia melambat atau bahkan mengalami stagnasi, di mana harga barang terus naik tapi pendapatan masyarakat tetap sama. Kenaikan suku bunga dan sektor keuangan. Untuk
melawan inflasi akibat perang, bank sentral di berbagai negara biasanya akan menaikkan suku bunga. Tujuannya adalah untuk menarik uang yang beredar. Namun, kenaikan suku bunga ini punya efek samping yang pahit. Biaya pinjaman jadi mahal. Bagi kita, cicilan motor, rumah, atau modal usaha jadi lebih berat. Bagi negara, beban utang di luar negeri pun ikut membengkak. Perang di satu sisi menghancurkan fisik, namun di sisi lain ia mengacaukan sistem keuangan global melalui kebijakan moneter yang ketat dan pengalihan anggaran dari kesejahteraan ke militer. Perang memaksa negara-negara untuk mengubah prioritas anggarannya. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur publik terpaksa dialihkan untuk belanja alat utama asisten persenjataan dan pertahanan. Ini disebut sebagai biaya oportunitas. Ketika anggaran pertahanan naik drastis karena ketakutan akan perang, maka pembangunan ekonomi jangka panjang akan terbengkalai. Dunia menjadi lebih bersenjata namun kurang sejahtera. Ketidakpastian pasar modal dan investasi. Investor sangat benci dengan ketidakpastian. Ketika perang pecah, para pemilik modal akan menarik uang mereka dari negara-negara yang dianggap berisiko dan memindahkannya ke aset yang lebih aman seperti emas atau dolar. Hal ini menyebabkan pasar saham jatuh dan nilai tukar mata uang negara berkembang melemah. Tanpa investasi, lapangan kerja baru sulit tercipta dan inovasi ekonomi akan terhenti karena semua orang dalam mode bertahan hidup. Sebagai contoh terbaru yang kita rasakan di Indonesia, perang Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah telah mempengaruhi harga BBM, non-subsidi, dan harga beberapa komoditas pangan. Pemerintah kita harus menambah anggaran subsidi energi agar harga di masyarakat tidak melonjak terlalu ekstrim. Selain itu, harga pupuk yang mahal akibat bahan bakunya terhambat perang juga membuat biaya tanam petani kita naik. Ini adalah bukti nyata bahwa meskipun Indonesia jauh dari medan perang, ekonomi kita tetap tertembak oleh dampaknya. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan, perang adalah musuh terbesar bagi perekonomian global. Ia menghancurkan infrastruktur, memutus rantai pasok, memicu inflasi, dan menciptakan kemiskinan baru di dunia yang saling terhubung ini. Perdamaian adalah persyaratan mutlak untuk kemakmuran ekonomi. Semoga kita lebih memahami bahwa menjaga perdamaian bukan hanya soal kemanusiaan, tapi juga menjaga perut dan masa depan ekonomi kita bersama. Nah, itulah tadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.